mendeteksi dan mencegah pandemi yang berpotensi terjadi di masa depan. Pandemi yang berpotensi terjadi di masa depan, bilang aja mau jualan micin lagi lo. Bilang aja udah ngaku aja jualan micin, terus kerjasama antar negara, politiknya kerjasama. Yang korban siapa? Rakyat lagi. Ngopi dulu rakyat, diem aja dulu. Lama-lama Tuhan ya, Be? Mereka mau menjadi seperti itu. Ya, mereka mau menjadi seperti itu. Mereka mengatakan itu ada pandemi. Dan ini rakyat Indonesia diam-diam saja. Makanya ayo turun sama-sama bersama Majelis Penderitaan Rakyat nanti. Insya Allah jadwalnya kalau nggak salah 7 Juni. Kita akan sidang offline, kita menggugat Menteri Kesehatan dan Presiden Joko Widodo masalah mandatori vaksin. Ayo turun. Jangan lu kira ini masalah sepele. Nah, nyawa, Be. Bukan masalah sepele ini sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera buat seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat, afiat, tidak kurang suatu apapun. Dan kalaupun ada yang sakit, mudah-mudahan kalian jadi sakit itu jadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ini kita baru aksi ya, tunjukin tadi ini kita pulang aksi ya, masih rame. Jadi konten gue nih gue buat karena gue melihat ada berita penting yang harus gue sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalian share ini, kalian share. Karena di sini ada yang dilansir oleh merdeka.com. Indonesia dukung pandemic treaty untuk pemerataan vaksin. Ini artinya sangat berbahaya bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, bagi kami itu berbahaya, bagi kami. Kenapa? Pandemic treaty ini akan dikendalikan oleh WHO. Sehingga kedaulatan rakyat Indonesia, kedaulatan dokter-dokter Indonesia untuk kesehatan, untuk masalah pandemi itu total diserahkan kepada WHO. Jadi apabila WHO nih, ini bahasa kita sehari-hari aja nih, WHO bilang Indonesia ada pandemi virus Hendra kayak kemarin, maka Indonesia harus pandemi virus Hendra. Dan kalau WHO bilang harus divaksin, maka harus divaksin. Dan WHO di situ bisa memerintahkan pasukan. Entah dia pakai pasukannya dia, entah dia menggunakan pasukan dalam negeri Indonesia untuk memaksa apa yang menjadi protokol WHO-nya. Nah, jadi ini penjajahan secara tidak langsung, penjajahan bukan secara tidak langsung, penjajahan kesehatan secara langsung kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan ini wahai rakyat Indonesia sadar ya, sadar. Kita baca dulu beritanya ya. Bahaya loh WHO pandemic treaty ini. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan dukungan Indonesia untuk pembentukan perjanjian internasional baru tentang pandemic treaty. Perjanjian antara dunia internasional itu. Isi perjanjiannya, kami sebetulnya sudah dapat bocoran, cuman nggak bisa kami sampaikan karena belum pasti. Ya, dan ini kalau perjanjiannya seperti itu, maka kalian akan siap-siap wahai rakyat Indonesia. Hidup kalian akan terkontrol. Kalau disuruh pakai masker, ya pakai masker, nggak peduli. Yang saat ini sedang dinegosiasikan di bawah kerangka Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Sebelum berita ini keluar, tadi di panggung aksi, gue udah ngomong tentang bahayanya World Pandemic Treaty. Gue sudah peringatkan rakyat Indonesia. Sekarang sampai ke kalian ini berita gimana nih? Pernyataan tersebut disampaikan Retno dalam forum kesehatan Strengthening Health Infrastructure in the Pacific. Bayangin, Menteri Luar Negeri ngomongin tentang kesehatan. Sebenarnya ini urusan kesehatan atau urusan politik luar negeri. Loh, nggak apa-apa aja politik luar negeri selama rakyat Indonesia itu makmur. Bukan rakyat Indonesia dijajah oleh kebijakan-kebijakan yang nggak masuk akal. Seolah-olah orang-orang Indonesia nggak ada yang pinter, nggak ada. Seolah-olah Indonesia ini dokter-dokternya, ilmuwan-ilmuannya itu di bawah WHO semua kualitasnya. Yang ini yang bahaya. Pernyataan tersebut disampaikan Retno dalam forum kesehatan, ya udah tadi, yang diselenggarakan secara virtual sebagai rangkaian kegiatan The Second Pacific Exposition pada Kamis 28 bulan 10. Menurut Menlu, pandemic treaty ditujukan untuk memperkuat kerjasama dalam mendeteksi dan mencegah pandemi yang berpotensi terjadi di masa depan.
pandemi yang berpotensi terjadi di masa depan. Bilang aja mau jualan micin lagi lo. Bilang aja udah ngaku aja jualan micin, terus kerjasama antar negara, politiknya kerjasama. Yang korban siapa? Rakyat lagi. Ngopi dulu rakyat, diam aja dulu. Lama-lama cek Tuhan ya, Be. Mereka mau menjadi seperti itu. Ya, mereka mau menjadi seperti itu. Mereka mengatakan itu ada pandemi. Dan ini rakyat Indonesia diam-diam saja. Makanya ayo turun sama-sama bersama Majelis Penderitaan Rakyat nanti. Insya Allah. Jadwalnya kalau nggak salah 7 Juni. Kita akan sidang offline, kita menggugat Menteri Kesehatan dan Presiden Joko Widodo masalah mandatori vaksin. Ayo turun. Jangan lu kira ini masalah sepele. Kena nyawa, Be. Bukan masalah sepele ini sayang. Demikian keterangan tertulis KBRI Wellington yang diterima pada Jumat seperti dilansir Antara. Selain itu, pandemic treaty juga dimaksudkan sebagai upaya kolektif untuk memastikan akses yang adil ke penyelesaian masalah kesehatan dan teknologi negara berkembang. Adil apa? Merata vaksinnya. Adil itu adalah membiarkan kesehatan masyarakat itu ditentukan oleh negara tersebut, bukan ikut campur dari asing. Sekarang ini Indonesia untuk yang vaksin-vaksin ada sekarang aja, Indonesia nggak ada melakukan penelitian kok. Seolah-olah nggak ada ilmuwan-ilmuwan Indonesia. Ngikut aja. Dan kalau ada korban, pemerintah Indonesia juga nggak mau tanggung jawab. Kan kurang ajar kalau begitu. Berbicara dalam kapasitasnya sebagai salah satu ketua bersama COVAX AMC Engagement Group, Menlu Retno menyebut bahwa peran COVAX untuk memastikan persebaran vaksin secara merata di seluruh dunia cukup berhasil dengan lebih dari 7 miliar dosis vaksin telah diberikan di seluruh dunia. Lihat, tujuan mereka adalah vaksin. Namun dia menyoroti masalah masih adanya 56 negara yang belum berhasil memenuhi target untuk memvaksin 10% populasinya hingga akhir September 2021. Bayangin ya, sebetulnya 10% aja targetnya. Indonesia udah berapa persen yang divaksin? 90% lebih. Aduh, perjalanan. Rakyat Indonesia diem aja dulu ya. Diem aja, ikut aja ya. Babe gimana? Nggak mau gue ngikut. Enggak lah, gue tetap akan bersuara. Enak aja negara gue kedaulatannya diatur sama asing. Dalam forum tersebut, Menteri Kesehatan Samoa Palasi, Luapito Vanua, Tomaga, Tavito, Sele, dan Permanen Sekretari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Kepulauan Solomon, Colin Beck, menceritakan kemajuan vaksinasi dan kebijakan penutupan perbatasan di negara mereka. Sampai urusan lockdown diatur. Hidup bebas kayak di penjara kita. Hidup merdeka kayak di penjara. Hingga hampir 2 tahun pandemi COVID melanda, mayoritas negara Pasifik dinilai cukup berhasil dalam mengendalikan pandemi COVID berkat kebijakan penutupan perbatasan. Ditutup, nggak boleh. Udahlah. Ini bahaya dah guys ya. Udah sampai di situ aja beritanya. Ya, gue cuma mau ngingetin, masih ada waktu. Ini waktunya ini nanti tanda tangannya itu sekitar 22 sampai 28 Mei. Ya, gue mau ngingetin semua. Dan itu andai kata sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, maka berhati-hatilah dengan penggantinya. Kalau penggantinya, ini 2024 dekat lagi. Kalau penggantinya masih mendukung World Pandemic Treaty, maka Indonesia tetap akan dibawa kendali WHO dalam urusan kesehatan. Kita perlu presiden yang berani menarik dukungan terhadap Pandemic Treaty. Itu penting. Ini kenapa kita sekarang merangkai kerjasama, konsolidasi dengan pihak-pihak lain yang belum tahu masalah ini, maka mereka harus tahu. Sehingga mereka mau sama-sama berjuang. Kita perlu presiden yang bisa punya rasa nasionalis yang tinggi, yang cinta sama rakyat Indonesia. Bukan hanya yang pintar membangun infrastruktur, tapi memperjuangkan hak asasi rakyat Indonesia dari masalah protokol WHO. Enak aja. Pokoknya WHO bilang ini, kita kudu nurut. Kita akan melawan. MPR tetap akan melawan. Mau sedikit, mau banyak. Tergantung kembali kepada kalian, wahai rakyat Indonesia. Apakah kalian mau ikut melawan dengan kami? Atau kalian mau diam saja? Bagi kami, melawan jauh lebih baik. Karena kalau diam saja, artinya kami adalah pengkhianat bagi pahlawan-pahlawan pendahulu kami. Kami bukan dilahirkan sebagai darah penjilat, bukan dari turunan pengkhianat. Kami adalah darah-darah pejuang yang akan tetap memperjuangkan kedaulatan rakyat Indonesia. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Gua Babe Aldo, minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia. Sampai jumpa di lapangan.